dreams of it being her wedding day. And I was standing at the front of the church, watching her walk down the aisle. And when her dad lifted her veil, she had no face. It started with a house fire, and then it was a murder, and then it was 2 girls abducted. You look over and you see there's something up there on that floor. You could instantly tell it was a body of a man. Ketika mereka masih muda, keluarga Ashley, yaitu keluarga Freeman, tinggal hanya 1,6 km dari rumah keluarga Lauria Bible. Kedua gadis ini bertemu di taman kanak-kanak dan cepat menjadi teman. Hubungan ini semakin dalam selama bertahun-tahun. Mereka menjalin hubungan itu dan berlanjut di sekolah menengah. Ketika SMA, Lauria adalah seorang pemandu sorak untuk tim bola basket Ashley, dan keduanya semakin dekat dari sebelumnya. Pada tanggal 29 Desember 1999, hanya beberapa hari setelah Natal, Ashley mengundang Lauria untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Permintaan ayahnya Jay tidak bisa ditolak. Lauria dan Ashley menikmati malam di rumah keluarga Freeman, makan pizza dan makan es krim sambil menonton TV. Sekilas semuanya tampak baik-baik saja. Tapi di luar rumah mereka ada seseorang yang sedang memperhatikan. Pada jam 6 pagi keesokan harinya, polisi menerima telepon dari tetangga bahwa rumah keluarga Freeman terbakar. 2 jam kemudian, seorang deputi dari Departemen Sheriff Wright County menyerbu ke tempat kerja Ibu Lauria. Lauren dan Jay bergegas ke lokasi kejadian di mana sheriff daerah itu memberitahukan mereka bahwa gadis-gadis itu menghilang. Lauren bergabung dengan pemeriksa medis dan membantu mengidentifikasikan jasad Kathy Freeman, Ibu Ashley yang ditemukan di reruntuhan. Saat ini terjadi, ayah Lauria menyisir area tersebut dengan menunggang kuda dan menemukan selongsong senapan kosong di dekat properti tersebut. Tampaknya ini bukan sekedar kebakaran, tapi Ibu Ashley telah dibunuh. OSBI adalah Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma yang memiliki wewenang penuh atas kasus ini. Dan penyidik utama OSBI, Steve Nutter, mendekati Lauren dan Jay pada sore harinya. Penyidik itu mengatakan kepada Lauren, mereka yakin 100% tidak ada apapun yang ditemukan di TKP. Jadi, pukul 5 sore, penyidik merilis pemandangan rumah keluarga Freeman kepada keluarga-keluarga tersebut. Ketika Lauren dan suaminya Jay tiba di rumah pukul 1 dini hari, dan kamar Lauria berada tepat di seberang kamar orang tuanya. Tapi putri mereka tidak ada di kamarnya. Apakah Lauria hidup atau mati? Apakah dia kedinginan atau lapar? Apakah dia berpakaian? Lauren mengatakan, "Bagaimana kamu bisa makan ketika putrimu tidak makan? Bagaimana kamu bisa tidur ketika kamu tidak tahu di mana putrimu berada?" Setelah malam yang meresahkan, keluarga Bible kembali ke rumah TKP dalam upaya putus asa menemukan lebih banyak bukti. Lauren berpikir mungkin polisi telah melewatkan sesuatu, dan Lauren melangkah ke reruntuhan rumah yang masih berasap. Lauren melihat ke sekeliling dan Lauren melihat ada sesuatu di lantai. Dan Lauren bisa langsung tahu itu adalah tubuh laki-laki. Jasad itu tidak memiliki wajah. Lauren menelpon 911 dan mengatakan kepada operator siapa dirinya dan bahwa Lauren sedang berada di rumah keluarga Freeman yang terbakar, dan mengatakan ada mayat lain dalam kebakaran itu. Para ahli itu meninggalkan mayat itu di dalam api. Agen Nutter dan OSBI tiba di TKP. Lauren, Jay, paman Ashley, Dwayne Pencil menemukan lebih banyak bukti
di rumah itu. Dompet Lauria, sebuah dompet, kartu asuransi mobil milik orang asing. Ketika mereka menyerahkan temuannya kepada agen Nutter, mereka langsung ditolak. Agen Nutter mengatakan kepada Dwayne, "Apa yang membuat Anda berpikir bahwa kartu verifikasi asuransi ada hubungannya dengan kasus ini?" Agen Nutter hanya berbalik dan pergi. Mungkin karena Dwayne adalah orang sipil, bukan polisi, dianggap tidak mengerti penyelidikan kriminal. Saat Lauren dan Jay terus mengobrak-abrik sisa-sisa rumah itu, Dwayne mengejar agen Nutter. Dwayne mengatakan kepada agen Nutter dia dapat mengidentifikasi mayat yang mereka temukan sebagai saudara tirinya Danny, ayah Ashley, karena ada plat logam di tengkoraknya. Agen Nutter yakin bahwa Danny yang membunuh istrinya Kathy dan menculik gadis-gadis itu. Tapi Dwayne mempunyai teori yang lain. Salah satu saudara tirinya itu mengungkapkan pada Dwayne hanya seminggu sebelum kebakaran. Danny mengatakan kepada Dwayne, "Jika sesuatu terjadi pada saya, kamu tanyakan kepada Departemen Sheriff." Dan Dwayne bertanya kepada Danny, "Apa yang kamu bicarakan?" Dan Danny menatap mata Dwayne. Danny berkata, "Sudah kubilang, jika aku terbunuh, kamu pergi ke Departemen Sheriff." Dwayne kemudian menjelaskan bahwa 1 tahun yang lalu, seorang deputi membunuh putra Danny, yaitu Shane, dalam sebuah pertukaran. Sejak itu, pertikaian berkembang antara Freeman dan Departemen Sheriff. Agen Nutter merasa skeptis, namun setuju untuk menyelidiki sheriff dan deputinya. OSBI menyelidiki kemungkinan keterlibatan Departemen Sheriff. Mereka melakukan tes deteksi kebohongan, dan mereka lolos tes itu yang menandakan Departemen Sheriff tidak pernah terlibat kejadian itu. Perkembangan ini mempunyai konsekuensi mengerikan. Sejak jenazah Danny ditemukan, dan Sheriff Departemen telah ditetapkan sebagai tersangka, agen Nutter mengalihkan pandangannya kepada gadis-gadis yang hilang. Ada narasi dari pihak berwenang beralih pada keesokan harinya. Tiba-tiba saja, alih-alih Danny yang melakukannya dan menculik gadis-gadis itu, kini pihak berwenang mengatakan bahwa gadis-gadis itu yang melakukan kejahatan itu. Karena gadis-gadis itu ditetapkan sebagai tersangka, tanda peringatan Amber Alert tidak pernah diperintahkan untuk Lauria dan Ashley. Agen Nutter mengatakan kepada keluarga Bible bahwa kedua gadis itu ditambahkan ke database orang hilang nasional. Tapi Lauren tidak yakin dia bisa mempercayainya. Jadi Lauren pergi ke kantor polisi untuk memverifikasikannya. OSBI masih berpegang pada teori bahwa kedua gadis itu yang melakukan pembunuhan. Lauren dan Jay tidak punya pilihan lain selain melakukan pencarian sendiri. Bergabung dengan anggota keluarga lainnya, mereka menjelajahi wilayah tersebut dan mencari petunjuk dan mencetak poster orang hilang. Lauren mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari kedua gadis itu kecuali keluarga Lauren. Mereka memasang poster di belakang mobil. Lauren dan Lisa Bodrick, sepupu Lauria, memasang poster mereka di setiap jendela yang mereka bisa pasang. Setahun berlalu tanpa ada kemajuan. Menjelang Natal, Lauren mempersiapkan dirinya untuk liburan pertama keluarga Lauria tanpa kehadiran Lauria. Lauria menyukai Natal. Lauren tidak menebang pohon Natal itu sampai Lauria pulang, karena Lauren berpikir Lauria akan pulang. Beberapa tahun berikutnya, harapan keluarga Bible semakin berkurang, tapi Lauren tidak menyerah terhadap Lauria dan Ashley. Lauren yakin mereka masih hidup di suatu tempat. Sekitar waktu itu, sejumlah rumor bermunculan tentang ayah Ashley, yaitu Danny. Diduga, Danny berusaha mengumpulkan sejumlah besar uang untuk menuntut sheriff dan deputi yang bertanggung jawab
atas kematian putranya. Untuk melakukan hal itu, Danny mulai menjual narkoba dan menanam tanaman zat terlarang beberapa bulan sebelum kebakaran. Rumornya adalah Danny berhutang narkoba, tetapi Danny tidak membayar kepada orang-orang itu sebagaimana mestinya. Jadi mereka menelpon dan mengumpulkan uang. Tetapi agen Nutter dan OSBI tidak memikirkan hal itu. Nutter ingin mempertimbangkan bahwa ini terkait dengan narkoba, tapi tidak ada yang cocok. Hal terakhir yang ingin dilakukan pelaku pembunuhan adalah menculik gadis-gadis itu. Lauren tidak peduli dengan pendapat Nutter. Sebaliknya, Lauren menemukan seseorang yang memiliki kontak di puncak tangga kriminal. Dengan bertemu laki-laki itu, Lauren tahu dia bisa melewati semua pecandu dan pengedar narkoba setempat dan langsung berbicara dengan pria yang bertanggung jawab. Mereka mengatakan kepada Lauren perlu menemui kartel Meksiko di wilayah Miami. Lauren adalah seorang ibu dan dia sangat ingin bertemu dengan putrinya dan Lauren akan melakukan apapun untuk bisa menemukan putrinya. Lauren membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan suami dan keluarganya. Lauren akan bertemu dengan kartel Meksiko. Ibu Jay berusaha meyakinkan Lauren untuk menyerah dan bahwa itu akan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan tidak membawa kembali Lauria. Ibu Jay berkata, "Bagaimana bila kartel itu menembak Lauren?" Lauren menjawab, "Bila mereka menembaki saya akan berada di dekat mereka." Bisa merasakan rasa kehilangan seorang ibu seperti yang Lauren alami. Bila Lauria masih hidup, pasti Lauria akan menelpon ibunya dan tidak akan diam tanpa kabar. Di sebuah gang gelap di Miami, Lauren memarkir mobil pikapnya di lokasi pertemuan. Selama berjam-jam, Lauren menunggu pria itu datang, dan Lauren keluar dari kendaraannya dan mendekati laki-laki. And at that point, he said, "Was you not scared to talk to me?" And I said, "Nope. I need to know if the girls were taken and if Danny was killed because he owed you money." And he said, "Two things, ma'am. I don't kill women and I don't kill children." I believed him 100%. Kembali lagi ke titik awal, Lauren terus menyelidiki setiap petunjuk sampai sebuah kabar pahit muncul. 12 informan yang dirahasiakan identitasnya mengatakan gadis-gadis itu masih hidup, tapi kondisinya sangat buruk. Rumornya ada foto gadis-gadis itu yang diikat dan disumpal. Mereka ditahan di luar kemauan mereka. Setelah media mengungkap gambar-gambar Polaroid dari gadis-gadis itu telah beredar dan banyak sekali petunjuk berdatangan. Situasi yang membuat Nutter dan OSBI sangat kesal. Agen Nutter diberitahu bahwa gadis-gadis itu terlihat di New Mexico dan Florida pada hari yang sama, tapi tidak ada jalan lain. Lauren dan Jay memeriksa semuanya. Lauren mencari di 6 negara bagian dan menempuh jarak 320.000 km dengan mobil. Pada awal tahun 2000-an, dengan Lauren dan Jay di jalan, sementara agen Nutter menyisir ratusan petunjuk yang diterima OSBI setiap minggunya, sampai tersangka yang sama sekali tidak ada hubungannya muncul dari unit terpidana mati Polanski di Livingston, Texas. Pembunuh berantai terkenal Tommy Lynn Sells. Tommy berhubungan dengan lebih dari 12 pembunuhan. Gaya hidupnya yang berpindah-pindah membantu Tommy untuk menghindari penegak hukum selama hampir 15 tahun, meninggalkan jejak korban di seluruh negeri. Akhirnya OSBI memberitahukan Lauren ada orang yang dipenjara dan agen Nutter mengatakan dialah pelakunya. Laki-laki itu mengatakan, "Sayalah yang membunuh Danny dan Katie, dan sayalah yang membawa
gadis-gadis itu. Tommy Sales tampaknya tahu banyak tentang kasus ini dan bahkan mengusulkan untuk membawa Nutter ke jasad Lauria dan Ashley. Agen Nutter mempunyai keraguan mengenai narapidana tersebut, namun setelah 5 tahun tanpa kemajuan apapun, pihak berwenang tidak akan rugi apapun untuk mengikuti petunjuk Tommy. Pihak berwenang menemukan ada 1 tulang ditemukan di lokasi tersebut, dan mereka memanggil dokter ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. Dan dokter itu mengidentifikasikannya sebagai tulang hewan. Agen Nutter pergi ke keluarga Bible dan memberitahu mereka, Tommy Sales mempermainkan kita. Tommy Sales tidak melakukannya. Langkah terakhir agen Nutter sebelum agen Nutter dibebaskan dari kasus ini adalah mengejar serial killer lain, penduduk asli Oklahoma, Jeremy Jones. Lauren tidak pernah berpikir Jeremy Jones yang melakukannya. Lauren berpikir ada kelompok orang lain yang membawa gadis-gadis itu. Lauren benar, Jeremy juga terbukti membuat pengakuan palsu. Setelah kejadian ini, penarikan agen Nutter, tidak ada informasi baru muncul. Kasus ini menjadi sangat dingin. Pada bulan Desember 2009, pohon Natal di rumah keluarga Bible tumbang setelah hampir 10 tahun. Sejak saat itu, Lauren tidak bisa memasang pohon Natal karena Laurialah yang selalu memasang pohon Natal mereka. Setelah sekian lama, keluarga ini harus menerima kenyataan gadis-gadis itu mungkin sudah meninggal. Pada tahun 2017, 7 tahun kemudian, sheriff baru mulai menjabat di Craig County. Saat dia dan stafnya memindahkan peti bukti lama, mereka menemukan sebuah kotak tidak bertanda, berisi dokumen tak terhitung yang berasal dari akhir tahun 1999. Hanya beberapa hari setelah hilangnya gadis-gadis itu. Minggu ini, Sheriff Heath Winfrey bahwa dia baru-baru ini menemukan catatan dan dokumen yang dikesampingkan dan dilupakan oleh administrasi sheriff sebelumnya. Harapan baru terkait apa yang terjadi pada Lauria dan Ashley, serta di mana mereka berada sekarang. Tammy Ferrari, agen OSBI yang baru, ditugaskan untuk membuka kembali kasus tersebut dan menggali kotak bukti itu. Ketika Tammy mulai membaca berkas kasus itu, ada pembicaraan tentang kartu asuransi yang terletak di tempat kejadian kebakaran itu. Kartu asuransi salah satu bukti pertama yang ditemukan oleh keluarga Bible telah hilang saat transit antar kantor OSBI dan sheriff lama. Dengan menemukan pemiliknya, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa foto Polaroid itu asli. Pemiliknya tidak hanya melihat gadis-gadis itu, dia juga mantan pacar David Pennington, salah satu dari 3 pria yang mendistribusikan gadis-gadis itu. Agen Tammy mulai melihat ketiga laki-laki ini dan mengetahui Phil Welch sudah meninggal. David Pennington sudah meninggal. Ronnie Busick diketahui masih hidup. Orang-orang mengatakan kepada agen Tammy bahwa Ronnie Busick adalah laki-laki ini benar-benar jahat. Ronnie adalah iblis. Ada orang yang takut pada Ronnie. Ronnie Busick dan kelompoknya adalah bagian dari jaringan narkoba yang tidak ada hubungannya dengan kartel Meksiko. Dan Ronnie merupakan orang yang berbahaya. Lauren tahu 12 orang saksi yang dikabarkan telah melihat foto Polaroid itu yang mungkin terlalu takut pada Ronnie untuk melaporkannya. Tapi tidak ada jalan untuk agen Tammy bisa meyakinkan hakim untuk menandatangani surat perintah dengan hanya 1 saksi. Lauren membuka halaman Facebook dan dia kembali muncul di TV. Sekali lagi, Lisa Broderick, sepupu Lauria, berkampanye bersama Lauren. Ajaibnya, kedua belah saksi
sebagian besar adalah mantan pacar dan kerabat dari ketiga pria tersebut. Semuanya melapor. Mereka mengatakan mungkin gadis-gadis itu masih hidup beberapa hari setelah mereka diculik. Lebih dari setengah saksi ingat melihat foto Polaroid gadis-gadis itu diikat dan disumpal. Pada hari Ronnie Busick akan dibebaskan dari penjara Kansas, mobil agen Tammy Ferrari sudah menunggunya di luar dengan surat perintah penangkapan dari Oklahoma. Saat OSBI mewawancarainya, Ronnie akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi. Tapi dia berhati-hati untuk tidak memberatkan hukuman dirinya sendiri. Sebaliknya, Ronnie menyalahkan semua pada kaki tangannya yang sudah meninggal, yaitu Welch dan Pennington. Menurut Ronnie, mereka datang untuk menagih hutang narkoba. Namun, Danny menolaknya, dan keadaan dengan cepat berubah menjadi buruk. Danny akhirnya tertembak. Setelah itu, Kathy tertembak. Gadis-gadis itu akhirnya melarikan diri dari pintu lain dan lari ke belakang rumah dan mereka bersembunyi. Begitu tersangka melihat mereka, tersangka bangun dan menangkap gadis-gadis itu dan mereka dibawa ke rumah Phil Welch di Pitcher, Oklahoma. Dan akhirnya mereka ditahan di sana selama 2 minggu, di mana gadis-gadis itu disiksa dan dibius dengan obat terlarang. Dan akhirnya mereka dibunuh dan dibuang. Sebagai upaya terakhir, Ronnie mengusulkan memberi agen Tammy lokasi jasad gadis-gadis itu dengan imbalan kesepakatan pembelaan. Pihak berwenang akan membatalkan tuduhan pembunuhan, penculikan, dan pembakaran dengan imbalan pengakuan bersalah karena ikut melakukan pembunuhan dan pengurangan hukuman jika gadis-gadis itu ditemukan. Keluarga Bible menerimanya dan mereka bersama dengan OSBI mereka menggeledah tambang terbengkalai yang ditunjukkan oleh Ronnie. Keluarga Bible benar-benar berharap akan ada sesuatu di tambang itu. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Lauren sangat terpukul. Ronnie mengklaim bahwa Pennington atau Welch yang pasti memindahkan gadis-gadis itu ke lokasi lain. Dan entah mengapa, hakim mempercayai Ronnie. Dengan kesepakatan pembelaannya yang masih berlaku, Ronnie Busick dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 5 tahun masa percobaan. Pada tanggal 19 Mei 2023, Ronnie dibebaskan karena berperilaku baik setelah hanya 38 bulan di balik jeruji besi. Pada sidang pembebasannya, Lauren mengambil sikap dan menyampaikan pernyataan dampak yang menyedihkan terhadap korban. Di sisi lain ruang sidang, Ronnie tertunduk menghindari tatapan tajam Lauren. Meskipun mereka tahu kebenarannya, keluarga Bible masih berpegang teguh pada harapan suatu hari bisa bertemu Lauria lagi. Bagi Lauren, pertarungan masih berjalan. Tahun lalu, Lauren bergabung dengan perwakilannya dan mengusulkan hukum Lauria dan Ashley ke Kongres. Mandatnya adalah untuk menambahkan tambahan kepada pembunuhan ke dalam daftar kejahatan yang mengharuskan pelakunya menjalani 85% hukuman penjara sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Hukum ini disetujui pada tanggal 6 Juni 2023, mencegah siapapun melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Ronnie Busick setelah penangkapannya. Terlepas dari rasa frustasi, kemarahan, dan kesedihan selama bertahun-tahun, fokus Lauren kini adalah mewariskan semangat gadis-gadis itu. Lauren mulai memberi dana beasiswa atas nama gadis-gadis itu, berharap anak-anak lain dalam masyarakat dapat mencapai mimpi mereka. Inilah cara gadis-gadis itu untuk diingat.
tidak hanya karena keadaan tragis di sekitar kematian mereka. Sedih banget guys, apa yang dialami orang tua Lauria, mengingat mereka tidak ada ketika putri mereka mengalami kejadian mengerikan. Tidak terbayangkan harus menunggu puluhan tahun mencari tahu apa yang terjadi pada putri yang mereka cintai. Walaupun tidak mengurangi rasa simpati kita kepada Ashley yang harus meninggal akibat perbuatan ayahnya yang menjual narkoba. Walaupun jasad gadis-gadis itu tetap tidak ditemukan. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Dan berikan juga subscribe, like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.